Perkenalkan, nama saya Ismi Roni. Hai, Ismi kan? Baik, sebagai pemula dalam bidang menulis, saya ingin bertanya. Selama ini saya terbiasa untuk menulis baik itu puisi maupun aksara singkat, kemudian post ke media sosial. Namun terkadang saya merasa tidak percaya diri dengan tulisan saya. Entah itu karena ada komentar dari orang lain, entah itu karena dianggap salah paham dari orang lain. Karena saya pribadi banyak menuliskan sesuatu bukan tentang perasaan saya. Karena biasanya katanya orang lain mengatakan bahwa orang yang sering menulis puisi adalah orang yang paling galau karena selalu menuliskan tentang perasaannya. Namun saya pribadi menganggap bahwa tulisan saya itu bukan bentuk kegalauan, tapi perawalan diri, di mana saya tidak ingin diri saya terus berkecimpung dalam perasaan atau keterpurukan, sehingga saya melahirkan tulisan itu yang kemudian menjadikan motivasi untuk saya dan orang lain. Karena pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian agar kepercayaan diri itu yang suka upload kemudian hapus bisa hilang. Kemudian saya selalu menuliskan puisi tentang keperempuanan. Nah, dari Kakanda yang perempuan, boleh saya bertanya tentang puisi tentang keperempuanan? Adakah cara tertentu untuk menyentuh dalam puisi, membawa naluri keperempuanan dalamnya? Karena selama ini saya selalu merasa gagal untuk menyampaikan perasaan atau menyentuh perasaan orang lain dari segi penyampaian keperempuanan itu. Ataukah puisi itu semuanya penyampaian yang sama? Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi itu bukan romantika, jadi puisi itu jangan dibuat galau. Macam kole. Macam kole. Jadi saya yang ditangkap dari pemaparannya tadi Kakanda Ismi. Bagaimana caranya memisahkan antara bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri dalam menulis puisi. Jadi Ismi suka nulis puisi, diposting ke media sosial. Namun beberapa saat setelah posting, Ismi suka menghapusnya karena merasa selalu dieksploitasi sama orang-orang. Dianggap dia galau dianggap lagi sedih. Padahal sebenarnya tidak. Walaupun sebenarnya memang begitu, Ismi lagi sedih kalau sedang menuliskan sedih. Kalau saya begitu sih ya, tidak ada keadaan orang yang sedang lagi senang terus, atau bisa kah? Bisa ya. Saya itu sependek sekali pemahamanku tentang puisi. Kalau saya lagi nulis sedih berarti lagi sedih kah? Ya, kalau Kakanda Alvin mungkin yang sudah pro ya. Walaupun sedang menangis, dia bisa membuat puisi yang senang, yang bikin ketawa. Mungkin bisa dijawab dulu deh sama Kakanda Alvin. Bagaimana itu Kakanda Alvin? Ismi suka menulis, cuman kepercayaan dirinya suka runtuh gara-gara dia suka dianggap galau terus. Jamu ke menulis galau terus, jadi dihapus lagi postingannya. Padahal kemauan dan kemampuan menulis sudah ada. Ya, ada Kakanda. Iya, permasalahan yang memang sering saya temukan dan sering saya ditanya dengan hal-hal seperti ini. Ini masalah kepercayaan diri ya. Masalah kepercayaan diri. Jadi menurut saya memang ada terapi khusus untuk hal-hal seperti itu. Terapinya adalah kembali kepada seperti yang saya bahas tadi, bahwa tidak ada puisi yang jelek. Ketika kita daulat menjadi sebuah tulisan kita daulat menjadi sebuah puisi, maka tulisan itu tidak jelek. Kalau dia jelek berarti bukan puisi. Bagaimana Sutarji dengan mantranya, seperti yang tadi contohnya sudah diungkap tadi oleh Bang Lobo. Kalau kita mendengar itu ngomong apa, itu ngomong apa, tapi itulah kredonya Sutarji.
Dan malah justru dengan gaya seperti itunya dia malah sampai dikenal di dunia internasional. Dan sampai sekarang beliau adalah presiden kami, presiden penyair Indonesia. Jadi untuk permasalahan yang dialami oleh Ismi, yang menyatakan stigma dari orang-orang yang mengatakan bahwa penulis puisi itu galau. Kalau bagi saya justru terbalik. Penulis puisi itu adalah orang-orang yang bahagia. Dialah orang-orang yang bahagia. Kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena dia mampu untuk membuat dirinya sendiri senang dan juga orang lain. Dengan menulis, otomatis kita disadari atau tidak, kita akan merasa senang. Persoalan hasil dari tulisan kita itu persoalan belakang. Dan khusus untuk puisi, ketika kita sudah melemparnya ke publik, kita tidak butuh lagi pengakuan dari orang-orang bahwa itu jelek, itu bagus. Tidak perlu. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih tahu dari isi apa yang kita tulis itu melebihi dari kita sendiri. Melebihi dari kita sendiri khusus untuk puisi. Kenapa? Karena puisi itu multitafsir. Seperti yang saya katakan tadi, puisi itu multitafsir. Mungkin ketika saya menulis tentang batu, saya mengatakan batu. Mungkin di sudut sana ada yang bilang oh keras, di sana ada yang bilang oh diam, di sana ada yang bilang oh begini. Ya terserah, mau bilang keras, mau bilang itu diam, mau bilang itu apa, terserah. Karena memang pada dasarnya multitafsir. Jadi kalau saran saya ya terus sajalah menulis, tak usah peduli dengan apa kata orang. Karena kalau dunia zaman sekarang kita mau peduli apa kata orang, tidak akan pernah ada yang selesai. Jangankan puisi, kehidupan sehari-hari saja pun tidak akan selesai. Kenapa? Karena sekarang zaman SMS. Ya, zaman SMS. Jarang orang yang senang melihat kita senang. Yang banyak itu orang susah melihat kita senang dan senang melihat kita susah. Jadi harus membangun kepercayaan diri itu lebih awal lagi. Membangunnya bahwa puisi itu tidak ada yang jelek, semua bagus. Ketika kita mendaulat tulisan kita sebagai puisi, berarti tulisan itu bagus. Dan setiap dari tulisan itu memiliki keindahan dan kelebihannya masing-masing. Apa yang saya tulis mungkin menurut si A bagus, menurut si B tidak bagus, tidak masalah, tidak problem bagi saya. Dan jangankan buku, dari tiap-tiap tulisan saya pun sudah banyak yang dikritik oleh teman-kawan kritikus, dan bahkan sampai sekarang justru malah saya ditunggu mengeluarkan karya. Mereka siap-siap untuk kritik di bagian mana, dia mencari kelemahan, kritik di bagian mana. Dan saya malah justru merasa sangat senang dengan adanya hal-hal seperti itu. Kenapa? Dengan begitu saya akan tahu letak kekurangan tulisan saya di mana. Di mana yang harus saya perbaiki pada tulisan saya. Nah, mungkin dari saya cukup seperti itu. Mungkin Pak Asran bisa tambahkan atau kembali ke pemantik. Ya, ditambahkan mungkin oleh Kakanda Asran. Salam. Oke. Cara dulu ayat. Oke. Ya. Ya, sampai di mana tadi? Oh ya. Saya tidak tahu, tapi gini, saya kembali ke sini saja bahwa bahkan saya mau bilang begini, saya agak menyentuh sedikit tentang relasinya dengan agama ya. Walaupun saya bukan ulama ya, seperti bisalah gitu kan didiskusikan ke sana. Bagi saya kadang-kala memang agama itu harus ada unsur puisinya masuk, harus ada unsur sastranya masuk, supaya agama itu tidak tampil keras gitu. Supaya dia lembut. Makanya tadi saya bilang kalau dia lalu cenderung rasional, maka dia akan sangat maskulin gitu kan. Maka sastra yang membuatnya dia agak feminim gitu kan. Jadi agama juga butuh aspek-aspek intuitif supaya dia agak lebih soft gitu kan. Hari ini kadang-kadang kan kita disuguhi banyak
tampilan tentang agama yang sangat keras kan, yang sangat ini itu butuh disentuh dengan sastra. Saya pikir para ulama kita harus lebih banyak juga membaca karya sastra supaya lebih ini gitu. Karena Al-Quran sendiri sudah punya analisis sastra. Selain itu, saya ingin kembali tentang apa sih fungsi puisi bagi kehidupan kita. Saya ingin cerita tentang beberapa tokoh yang bagi saya terselamatkan hidupnya dari bunuh diri karena dia membaca puisi. Saya ingin pertama cerita tentang tadi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal itu dalam hidupnya ketika dia banyak belajar pemikiran dan seterusnya, kemudian dia mengalami absurditas, dia mengalami kegalauan, dia mengalami kebuntuan berpikir, akhirnya dia diselamatkan oleh puisi-puisinya Rumi. Oke, jadi puisi-puisi Rumi lah yang menyelamatkan dirinya. Selain itu ada Ali Saryati gitu kan, itu juga terselamatkan oleh puisi-puisi Rumi. Seandainya tidak ada puisi Rumi, dia sudah lama bunuh diri gitu. Artinya bahwa ketika puisi itu punya kontribusi besar terhadap hidup kita. Kalau pertanyaannya, setiap kita nulis puisi orang bisa menanggapinya, ya oke. Semua orang bisa memberikan pemaknaan terhadap puisi kita. Puisi itu kalau diibaratkan dia rumah tanpa pintu gitu kan. Jadi orang bisa masuk melalui mana saja untuk mendefinisikan tentang apa itu puisi. Kemudian biasanya dalam karya, misalnya kalau kita mau pendekatan kalau kita mau pakai pendekatan misalnya anggaplah kita pakai pendekatan semiotikanya Umberto Eco misalnya gitu kan, bahwa the death of author gitu, matinya pengarang gitu kan. Jadi setiap karya setelah dia keluar maka tidak ada urusan lagi dengan penulisnya, itu sudah miliknya pembaca. Tergantung pembaca mau memberikan pemaknaan apa, sah-sah saja, karena pengarang sudah mati gitu kan. Jadi setiap karya, misalnya Bang Alvin nulis puisi, setelah itu dia lempar ke publik, itu milik publik, sudah bukan miliknya Bang Alvin lagi. Bang Alvin lagi tidak bisa mengintervensi pemaknaan terhadap karyanya, tidak bisa lagi, itu milik pembaca, mau menafsirkan apa saja dan seterusnya. Makanya orang mau mengkritiknya, mau mengapanya itu sudah sah-sah semua, dia sudah wilayah bebas untuk. Nah makanya siapa tadi namanya? Ismi itu menulis puisi kemudian ditanggapi, oh ini galau, itu sah-sah saja, tidak usah terlalu dipusingi hal itu, karena memang itu sudah ruangnya pembaca. Jadi ada 3 piramida ya, saya sebut 3 piramida yang dalam hal itu sangat, dia lingkarannya ya sangat saling terkait. Jadi ada pengarang, ada teks atau karya, dan ada reader pembaca. Jadi ada tiga piramida itu yang saling terkait, di mana ketika si pengarang sudah mengeluarkan karyanya, maka teks itu, karya itu akan menjadi milik pembaca. Nah, pembacalah sepenuhnya yang memberikan pemaknaan, walaupun di aliran tertentu mengkritik ini bahwa masa sih pengarang betul-betul mati dalam karyanya. Ya, tetapi kecenderungannya sekarang ini melihatnya seperti itu. Contoh misalnya kita kembali ke Al-Quran. Bayangkan kalau misalnya sampai hari ini Tuhan mengintervensi pemaknaan dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sekarang ini tidak berkembang pengetahuan. Bayangkan itu kira-kira gitu. Walaupun misalnya sekarang ini kan kita tidak bisa menangkap mana yang dimaksud Tuhan dalam Al-Quran. Kita sekarang meraba-raba. Kira-kira seperti itulah. Sastra juga seperti itu. Puisi juga seperti itu. Kita meraba-raba ingin meraba-raba maksud pengarang. Oh ini kamu galau deh. Padahal belum tentu. Jadi kita ingin mencari objektivitas atau kepastian dalam sebuah karya ataupun dalam sebuah tulisan yang dimaksud pengarang. Jadi kita semua ini pembaca pada umumnya berhasrat ingin menemukan kebenaran yang dimaksud oleh pengarang dalam semua teksnya, dalam sebuah karyanya. Padahal itu mustahil untuk kita bisa memahami maksud pengarang. Mustahil itu, sangat mustahil itu memahami maksud pengarang. Kita juga para pembaca Al-Quran biasanya berhasrat ingin mengetahui ini maksudnya Tuhan deh. Padahal itu pengarang manusia saja mustahil kita bisa mengetahui maknanya, apalagi pengarang Tuhan, mengarang Al-Quran. Kita berhasrat bahwa ini maksudnya Tuhan dalam Al-Quran. Oh itu bagi saya kira-kira
Sehingga ya makanya nulis saja, terserah pembaca mau memberikan pemaknaan apa. Karena kalau gini, saya pernah pada posisi itu, saya nulis gitu kan, ini pasti pembaca seperti, jadi kita terpenjara dengan pembaca. Jadi pembaca menjadi penjara kita untuk menulis pada akhirnya. Oh ini jelek pasti nih, pasti pembaca akan menulis. Itu kita terpenjara dengan pembaca. Kita tidak akan pernah melahirkan karya, kira-kira seperti itu. Kita seperti Mario Teguh sekarang ya. Jadi memang kita harus menghilangkan ya tanda petik. Setiap dalam menulis itu kita harus menghilangkan pembaca. Menghilangkan yang dimaksud adalah dia menyimpannya di nomor sekian untuk bisa melahirkan karya. Karena kalau langsung pembaca yang kita pikirkan, maka dia akan menjadi penjara batas, dia akan menjadi bayang-bayang yang akan membuat kita selalu mengedit tulisan kita. Oh ini tidak bagus ini, pasti bagaimana kalau si A membacanya ini, oh tidak selesai pasti. Tidak selesai. Karena begini, jangan juga pernah membayangkan bahwa kita akan melahirkan karya yang sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Itu nih apa ya? Itu nonsen itu. Nonsen kita bisa melahirkan karya yang tanpa cacat. Tidak ada itu. Al-Quran sendiri saja itu masih banyak mengkritiknya, gitu kan? Apalagi karya kita sebagai manusia, gitu. Jadi karena justru di celah-celah itulah, di celah-celah setiap karya kita itulah yang membuat no. Nah, justru bawa saja sana. Nih, Muhammad. Nih. Oke. Nah, Nah, jadi justru karya yang memiliki cacat itulah, yang tidak sempurna itulah yang membuat kita memiliki kekayaan. Karena tanpa karya yang kita sebut ada nilai sisi kekurangannya itu, kita tidak akan pernah memproduksi makna. Jadi makna dalam setiap karya, apakah itu disebut galau dan seterusnya, itu memang wilayah pembaca sudah, bukan wilayah kita. Bukan itu yang sama, sudah bisa juga kita seperti itu. Bukan galau yang sama, sudah bisa. Itu sudah wilayahnya pembaca. Justru ketika misalnya gini, ketika misalnya kita melahirkan karya, kemudian orang lain memberikan pemaknaan di luar dari apa yang kita maksud setelah orang lain memberikan pemaknaan, justru itulah yang memperkaya makna pada karya kita. Ya, jadi biarin aja orang mau memberikan pemaknaan apa, justru itu akan membuatnya kaya. Terima kasih. Saya pikir cukup sampai sekian karena sudah maghrib ini. Dan terakhir saya biasanya ya akhir-akhir ini ya baca puisi terakhirnya. Walaupun saya baca puisinya jelek, kata istri saya paling jelek nulis puisi, tetapi bisa saja saya bagus dalam baca puisi. Tidak semua penulis puisi bisa baca puisi loh. Iya. Tapi bisa jadi jelek nulis puisi tapi bagus dalam membaca puisi. Puisinya tentang senja kira-kira seperti ini. Rindu yang sunyi itu semisal tak ada kabar darimu, seumpama pohon yang meranggas atau seperti daun yang bergeletak begitu saja. Rindu yang sunyi itu semisal ada jarak lalu tak ada kata darimu, seumpama lampu yang tak ada diterangi atau seperti bangku yang tak diduduki. Rindu yang sunyi itu semisal dirimu tak ingin berjumpa, seumpama mendung yang tak hujan atau seperti bau yang tak menyengat. Rindu yang sunyi itu semisal diriku menanti yang tak pasti, seumpama bunyi yang diam atau seperti riang yang sepi. Rindu yang sunyi itu semisal diriku yang linglung, seumpama hujan yang tak membasahi atau seperti rembulan yang tak sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baca puisinya bagus.
Saya yakin itu bukan puisi tak. Oh puisi tak. Iya. Saya mau bilang puisinya bagus, cuma takutnya itu tulisan tak jadi. Oh, bagus kita kak. Oh gitu ya, ya kak tunjukkan ya kak kalau kita mampu. Jadi itu tadi Ismi, bahwa jangan sampai justru pendapatnya orang lain, pendapatnya si pembaca yang buat Ki galau, justru yang buat Ki berhenti menulis malah. Iya. Jadi begitu, saya sepakat kalau ternyata puisi itu konseptual, bahwa seperti semisal W.S. Rendra, dia menulis tentang kelaparan, tentang ketidakadilan, Wiji Tukul tentang sosial. Tidak apa-apa Ismi hadir dengan senja, iya, apapun itu ya. Ini deh, masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup, sebelum Kakanda Alvin membacakan puisinya. Oh iya, boleh. Jadi seperti ini, itu bukan tentang Oke, romantika. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaknaan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Andi Ramlan, mahasiswa keperawatan yang awalnya tidak suka dengan sastra. Sebelumnya cerita sedikit, tidak apa-apa dulu Kak. Oke. Maghrib. Begini, jadi awalnya itu sebenarnya saya tidak senang dengan sastra, namun sekitar 2017 alhamdulillah saya bertemu dengan Kak Alvin. Awalnya saya bertemu dengan Kak Alvin, dan Kak Alvin inilah orang yang membuat saya cinta dengan sastra, khususnya puisi. Nah, namun setelah dibawa jalan-jalan ke Palu, bertemu dengan penyair yang terkenal ranah nasional, kemudian diberi motivasi untuk menulis puisi, akhirnya menggebu-gebu untuk menulis puisi. Namun bahkan Calvin ini sudah memarahi saya karena saya menulis puisi itu sampai lihat kamus bahasa Indonesia, karena tidak paham lagi kata apa yang bisa mewakili perasaan. Itu sampai ditelepon, dimarah-marahi karena saya kirimkan puisi untuk dikritik, namun malah dimarahi. Kemudian akhirnya saya mencoba menulis beberapa puisi, dan alhamdulillah saya kirim ke Alvin dan diterima, meskipun sedikit ada diedit. Dan kemudian disuruh lagi lanjut menulis dan termotivasi, ada sekitar 100 lebih karya. Namun saya save di handphone, di HP, tapi HP-nya rusak, memorinya hilang. Nah, itu yang membuat saya drop untuk kembali menulis. Sebenarnya juga tadi saya malas ke sini, jujur, tapi Calvin ini yang ajak, dan kebetulan lagi tidak ada kegiatan dan akhirnya mau. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya supaya kita sebagai penulis yang pemula itu bisa terus aktif menulis, apalagi kalau sudah ada masalah kayak saya, sudah ada karya 100 tapi hilang, tidak ada lagi yang bisa dilihat, jadi kecewa begitu. Bagaimana caranya supaya bisa terus aktif menulis? Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak apa-apa aja hilang puisinya Kadi, yang penting tidak hilang inspirasinya, perempuannya tidak hilang gitu. Masih ada Ji inspirasi yang bisa dibuatkan puisi lagi, bikin lagi, hidup lagi, gitu aja. Iya, boleh dijawab deh oleh Kakanda Alvin, bagaimana itu? Mungkin ini bisa didiskusi langsung sama Kakanda Alvin, cuman di sini Kakanda Alvin akan lebih universal memberikan saran. Ya, silahkan Kanda. Iya. Kejadian juga yang pernah saya alami. Naskah dari 2 buku hilang. Naskah dari 2 buku hilang. Tapi saya kembali menyadari bahwa yang pertama adalah mungkin Tuhan belum merestui tulisan-tulisan itu sehingga dihilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kembali kepada diri kita sendiri. Apa sih tujuan kita menulis puisi itu? Apa tujuan kita menulis puisi itu? Nah, dengan pertanyaan seperti itu, saya rasa mungkin kita bisa menyadari sendiri bahwa tidak semua apa yang kita tulis itu
bisa menjadi bacaan yang menyenangkan, bisa menjadi bacaan yang menyenangkan. Jadi jika menghadapi masalah-masalah demikian, mungkin ya jalan keluarnya adalah mengantisipasi sajalah supaya tidak terjadi kedua kali, karena untuk mengembalikan tulisan-tulisan itu kan sudah tidak mungkin lagi. Tapi saya rasa inspirasi itu masih tetap ada, walaupun bisa menulis tetap tidak akan pernah sama dengan apa yang sudah hilang. Minimal keinginan untuk menulis itu bisa kembali datang, kembali hadir. Ya kalau persoalan kemarin saya marah-marah itu, ya memang saya marah-marah kenapa? Karena saya katakan, dia mengatakan bahwa ini puisi saya. Saya bilang ini bukan puisi, saya bilang. Ini bukan puisi. Puisi tidak seperti ini. Puisi itu adalah suatu kesatuan yang dari A sampai Z-nya itu nyambung. Ketika dia ada patah loncatan pikiran yang tidak nyambung, berarti bukan lagi. Sudah salah dari aturannya yang sebenarnya, walaupun pada dasarnya puisi itu memang bebas. Walaupun kita kenal di dalam proses penulisan puisi ada yang namanya lisensia poetica, kebebasan yang diberikan kepada seorang penulis untuk melanggar aturan, tapi dengan catatan tanda kutip mengetahui. Yang namanya melanggar berarti mengetahui apa yang kita langgar, mengetahui dulu. Misalnya menulis karena tanpa kata karena kan bakunya karena. Nah, untuk karena persoalan keindahan kita sering menulisnya karena, atau selalu kita tulis dengan kata selalu, sah-sah saja, tidak masalah. Tidak masalah. Yang salah ketika kita menulis kata di rumah tapi disambung. Nah, itu salah. Memang sudah bukan pada tempatnya. Bukan itu yang dimaksud dalam lisensia poetica. Ya seperti itulah kenapa saya memarahi dia. Oke, terima kasih. Iya, jadi begitu. Jadi tulis lagi, hilang HP-nya tulis lagi, kasih hilang lagi, beda. Oh iya, masih ada lagi ke Kanda Alvin pertanyaannya. Dia sudah pernah semangat menulis, terus di tengah jalan semangatnya turun, ngedown. Bagaimana cara menumbuhkan semangat itu lagi? Nge-up dong. Kalau menurut saya itu persoalan waktu saja ya Bang ya. Nah, seperti tadi sudah tadi dibahas sama Bang Lobo. Itu tergantung dari kita memanage memanage diri kita sendiri sebenarnya. Dan saya tambahkan untuk yang terakhir, seperti yang dikatakan tadi bahwa kembali ke Ismi tadi, dikatakan bahwa ketika dia menulis ketika galau kelihatan bahwa dia galau. Ya mungkin ketika dia marah kelihatan marah. Kalau saya mungkin beda lagi. Ada beberapa termasuk Bang Toyib sendiri bertanya, Bang, selama ini menulis Abang di mana saja? Saya bilang saya bolak-balik Sulawesi Tenggara dengan di sini. Saya bolak-balik itu saja, tidak pernah kemana-mana. Tapi saya bisa tulis Latimojong, saya tidak pernah ke Latimojong. Saya bisa tulis India di sana, saya tidak pernah ke India. Saya bisa menulis kisah perjalanannya Malik bin Dinar, saya tidak pernah ketemu orangnya. Saya menulis pagi itu kadang menulisnya malam. Jadi bagaimana membawa diri itu ke dalam keadaan pagi. Jadi ketika saya menulis, saya dalam keadaan pagi, bagaimana dinginnya embun, bagaimana dengan suasana pagi itu, dengan suara burung-burung padahal dalam tengah malam. Nah, saya seperti itu. Tapi yang paling nyaman buat saya ketika bangun tengah malam itu yang paling nyaman untuk menulis kalau buat saya pribadi. Terus ketika menulis kadang putus imajinya, misal menulis puisi pada bait pertama, oke, bait kedua hilang, blank. Ya sudah, diendapkan saja, disimpan saja. Karena memang ada poin-poin tertentu dalam penulis puisi itu yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah keutuhan. Keutuhan di sini adalah bagaimana kita konsisten dari lirik awal sampai lirik akhir. Itu keutuhan. Terus keindahan, bagaimana kita berindah dalam kata, dalam bahasa, dalam makna dan lain-lain. Yang ketiga adalah kelenturan, bagaimana supaya puisi itu bisa dibicarakan oleh kalangan siapa saja. Dia lentur, nggak mentok harus yang baca kiai misalnya, harus yang baca